Tetapi, seandainya bayangan itu adalah sebuah ujian, dan kita memalingkan wajah kita dari cahayanya Allah, maka setiap detik, setiap kehidupan kita, setiap langkah kita di dalam hidup kita akan selalu melihat bayangan itu di hadapan mata kita. Dan bayangan itu menjadi satu hal yang menakutkan, mengerikan, menjadi sebuah kegelisahan. Bahkan teman-teman, semakin kita jauh, semakin seseorang itu menjauhi sebuah cahaya, bayangan yang ada di hadapannya bukan semakin mengecil. Justru bayangan yang ada di hadapannya menjadi semakin membesar, dan pada akhirnya hal itulah yang menjadi sumber ketakutan dan kekhawatiran kita selama kita melangkah dan selama kita berada di buminya Allah di dalam kehidupan ini, teman-teman. Jika kita tetap yakin, jika kita tetap beriman dan berdoa, meskipun doa itu mungkin belum dikabulkan oleh Allah. Hal ini, teman-teman, hal ini justru yang menunjukkan betapa kuatnya keteguhan hati kita dan keyakinan kita kepada Allah. Bahkan Allah tuh bilang gini, teman-teman. Apakah kalian manusia mengira bahwa apabila kalian mengatakan bahwa kalian telah beriman, jadi pada saat kita mengatakan bahwa kita ini meyakini, mengimani Allah sebagai Tuhan, sebagai sebuah cahaya yang maha besar, sebagai sumber inti dari kehidupan seluruh alam semesta ini, dan sebagai zat yang maha agung, maka setiap doa kita itu sebetulnya selalu dimention sama Allah, teman-teman. Karena Allah bilang pada saat kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah, kita akan diuji, iman kita akan diuji, hidup kita akan diuji oleh Allah, keteguhan kita akan diuji oleh Allah, teman-teman. Itu yang Allah katakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, di mana Allah itu memberikan setiap ujian bagi kita hambanya dengan sebuah tujuan agar kita bisa mengambil dan membaca setiap hikmah dari tanda-tanda kebesarannya Allah dimanapun di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Dan pada akhirnya, teman-teman, kita akan sangat menyadari bahwa Allah ini selalu hadir dan selalu melekat di dalam kehidupan kita, yang tidak bisa kita pisahkan bahkan dari diri kita sendiri, teman-teman.
Allah memberikan sebuah cahaya kehidupan kepada kita, teman-teman. Sehingga dengan cahaya itu kita bisa melihat segala bentuk keindahan di muka bumi ini yang tanpa adanya cahaya itu kita pun tidak bisa melihat apa-apa. Semuanya hanya seperti ruang hampa. Semuanya hanya seperti ruangan yang kosong. Semuanya akan menjadi gelap. Kita tidak punya satu gambaran apapun terhadap kehidupan ini tanpa adanya sebuah cahaya yang Allah berikan untuk kita. Seringkali, teman-teman, kita itu meminta sesuatu kepada Allah itu adalah hal yang kita inginkan di dalam kehidupan kita inginkan terjadi di dalam hidup kita, dan kita sendiri yang berekspektasi bahwa kejadiannya itu harus sesuai dengan imajinasi kita. Bahkan kata Allah, mungkin yang kamu inginkan ini, mungkin yang kita inginkan ini sebetulnya bukan yang kita butuhkan. Dan Allah lah yang maha tahu, maha mengetahui apa yang sebetulnya kita butuhkan di dalam kehidupan ini, teman-teman. Yang dengan kasih sayangnya, teman-teman, Allah tuh bisa aja menunda jawaban doa kita, atau sekalipun tidak menjawab doa-doa kita. Tapi Allah tuh gak gitu. Bahkan Allah bilang, pada saat kita merasa bahwa doa kita itu tidak dikabulkan, itu bukan berarti Allah itu tidak mendengar doa kita. Tetapi Allah itu ingin kita mendapat sesuatu yang lebih baik yang kita butuhkan di dalam hidup kita, teman-teman. Dan inilah perkataan Allah melalui Nabi Muhammad yang diriwayatkan di dalam hadis Ahmad bin Hanbal, teman-teman. Tidaklah seseorang muslim berdoa kepada Allah selama doa itu bukan untuk sesuatu yang bisa membawanya kepada sebuah dosa, atau untuk sesuatu yang bisa memutuskan silaturahmi. Allah pasti akan mendengar doa itu. Allah akan memberikan kepadanya satu dari 3 hal, kata Allah melalui Nabi Muhammad di dalam hadis Ahmad bin Hanbal. Yang pertama adalah dikabulkan doa seorang hamba. Yang kedua, ditangguhkannya doa seorang hamba untuknya di akhirat kelak. Dan yang ketiga, Allah mengganti doa hamba tersebut menjadi doa yang lebih baik agar hamba tersebut dijauhkan dari keburukan-keburukan yang akan terjadi dan yang akan menimpa dirinya. Itu adalah janji Allah, teman-teman. Janji Allah kepada kita, hambanya Allah, untuk menjawab setiap doa-doa yang kita langitkan. Semua doa-doa yang kita panjatkan, tidak pernah ada satupun doa yang kita panjatkan yang Allah nggak mention, teman-teman. Tapi, teman-teman, ada juga sekat yang bisa menjadikan doa-doa kita itu tidak sampai ke langit. Doa-doa kita itu
tidak sampai ke arasnya Allah. Sekat itu bernama dosa. Dosa yang berasal dari apa yang kita perbuat. Dosa yang berasal dari makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Dosa yang berasal dari hati yang dipenuhi dengan rasa iri dengki. Semua hal itu adalah sekat-sekat penghalang tersampaikannya doa kita menembus langit, teman-teman. Maka sebelum kita berdoa, teman-teman, penting bagi kita untuk selalu membersihkan hati dan memperbaiki diri di setiap langkah kehidupan kita di dalam hidup ini. Bahkan untuk hal ini, teman-teman, melalui hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad itu bilang gini, teman-teman. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali adalah hal yang baik. Jadi kita menghadap kepada Allah harus disertai dengan segala sesuatu yang berasal dari hal yang baik. Niat yang baik, dengan cara yang baik, di waktu yang baik, dan doa yang terbaik, teman-teman. Allah itu, teman-teman, Allah itu selalu menjawab doa kita dengan berbagai cara yang seringkali justru kitalah yang tidak menyadarinya. Bahkan cara-caranya Allah di dalam mengabulkan doa kita, teman-teman. Para guru, para ulama itu menyebutkan ada setidaknya 4 tanda di dalam diri kita yang mungkin apabila kita mendapati tanda-tanda tersebut, itu adalah bukti bahwa Allah sudah mengabulkan atau sedang mengabulkan doa kita. Tanda yang pertama adalah Allah akan membuat hati kita menjadi tenang, teman-teman. Ada seorang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan dia memohon rezeki kepada Allah. Meskipun mungkin kondisi perekonomiannya belum berubah secara finansial, tetapi orang tersebut merasakan sebuah ketenangan hati yang luar biasa dan Allah membuat orang tersebut tidak merasa khawatir sedikit pun tentang apa yang akan terjadi di dalam hidupnya esok hari, bahkan 1 detik ke depan. Ia merasakan sebuah ketenangan hati yang luar biasa. Dan ini adalah bentuk jawaban doa yang Allah kasih kepada kita yang sering sekali kita abaikan, teman-teman. Karena terkadang jawaban atas doa-doa kita itu bukanlah sebuah perubahan situasi yang signifikan. Justru melainkan sebuah ketenangan hati yang Allah berikan untuk kita. Dan itu adalah
sebuah nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita, teman-teman, yaitu hati yang menjadi tenang. Teman-teman, di dalam ujiannya Allah itu selalu ada dua hal. Yang pertama, ada yang namanya masalah. Masalah itu bisa berbagai bentuknya, bisa berbagai bungkusnya, bisa berbagai jubahnya, bisa berbeda kejadiannya, bisa berbeda orangnya, bisa berbeda waktunya, bisa berubah-ubah. Dan yang kedua adalah yang namanya beban masalah. Nah, sebenarnya teman-teman, yang menjadi memberatkan kita itu bukan masalahnya. Masalah akan tetap hadir, dan masalah atau ujian itu seperti musim yang akan hadir dan dia akan berlalu seiring dengan waktu. Tetapi beban masalah atau yang namanya beban ujian di dalam hidup kita, itulah yang akan terus melekat dan menjadi sebuah hal yang mengerikan di dalam hidup kita, teman-teman. Dengan diberikan hati yang tenang, mungkin masalahnya tidak berubah. Mungkin Allah tidak mengangkat masalahnya. Karena sejatinya masalah ini Allah berikan di dalam kehidupan kita, ujian ini Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi di dalam hidup kita, teman-teman. Tapi yang Allah angkat itu adalah beban masalah atau beban ujian yang kita rasakan. Sehingga hati yang tadinya bergemuruh, dada yang tadinya sempit, dada yang tadinya terasa menyesakkan, itu Allah tenangkan, itu Allah angkat bebannya, dan Allah membuat hati kita menjadi jauh lebih tenang. Itu adalah tanda yang pertama yang menurut guru-guru kita dan menurut ulama-ulama terdahulu. Tanda pertama pada saat Allah mengangkat atau mengabulkan doa seorang hamba, yaitu dengan memberikan sebuah ketenangan di dalam hatinya, teman-teman. Yang kedua adalah Allah akan memberikan petunjuk atau jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi, teman-teman. Ada seseorang yang mungkin dia sedang kebingungan di dalam mengambil sebuah keputusan di dalam pekerjaannya mungkin. Tiba-tiba ada sebuah getaran di dalam hatinya yang gak tahu kenapa dia tuh pengen ngikutin getaran itu. Dia tiba-tiba mendapatkan sebuah ilham untuk mengambil langkah tertentu yang seolah-olah sepertinya tuh berbeda jauh dari yang biasa dia dapatkan mungkin secara finansial, berbeda jauh dari kehidupan dan kemewahan yang biasa dia dapatkan di dalam kehidupannya. Tapi entah mengapa dia ingin merubah jalan hidupnya ke arah yang tidak masuk akal tersebut gitu. Ternyata, teman-teman, jalan yang tadinya dia pikir tidak masuk akal itu ternyata menjadi jalan yang terbaik bagi dirinya.
pada saat orang ini berubah, yang tadinya mungkin di tempat pekerjaan yang lama penuh dengan hal-hal yang sifatnya banyak kemudaratan, akhirnya dia hijrah. Setelah dia hijrah, di dalam prosesnya dia hijrah, Allah pun memberi kekuatan-kekuatan di dalam proses seseorang atau di dalam proses kita untuk hijrah, berubah dari satu kondisi ke kondisi yang baru, teman-teman. Tiba-tiba dia mendengar kantor yang lamanya bangkrut, bahkan hampir semua teman-temannya yang bermain, yang dulu bersama dengan dirinya, ada yang diperiksa oleh badan keuangan karena korupsi misalkan gitu ya, ada yang ditahan karena penggelapan dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk jawaban Allah yang seringkali datang dalam bentuk sebuah inspirasi, teman-teman. Sebuah ide, sebuah hal yang gak tahu kenapa tiba-tiba melintas aja gitu. Melintas di pikiran kita, melintas di kehidupan kita, dan kita sangat terdorong untuk melakukan itu gitu. Untuk merubah hidup kita menjadi seperti itu. Yang ketiga, teman-teman, tanda bahwa doa kita sedang didengar oleh Allah itu adalah dipertemukannya kita dengan orang-orang atau dengan kesempatan yang membantu kita bertumbuh di dalam hidup kita. Karena Allah itu sering menjawab doa kita melalui tangan-tangan orang lain, teman-teman. Ada seseorang yang dia berdoa agar dia dimudahkan di dalam mendapatkan pekerjaannya. Kemudian secara tidak terduga orang tersebut bertemu dengan seorang teman lama yang menawarkan pekerjaan yang cocok untuk dirinya. Padahal pada saat pertemuan itu sama sekali tidak terpikirkan untuk membahas pekerjaan. Bahkan teman-teman, ini adalah satu hal yang saya alami sendiri di dalam hidup saya. Kalau saya boleh sedikit berbagi, teman-teman, pengalaman hidup saya. Beberapa tahun lalu, pada saat saya sedang mempunyai sebuah usaha event organizer di bidang kuliner, saya bisa membuat beberapa event sekaligus di beberapa kota. Dan untuk mengelola semua traffic, baik itu keuangan dan lain sebagainya, kebetulan saya sendiri adalah orang yang banyak bergerak di bidang IT development, yang pada akhirnya di situ saya bersama tim membuat sebuah sistem. Singkat cerita, ada beberapa tim IT atau engineer IT yang kami pekerjakan pada saat itu, yang saya pekerjakan pada saat itu, yang dia bekerja di tempat saya bukan karena tidak ada pekerjaan, tapi dia bekerja di tempat saya karena sebetulnya pekerjaan utamanya dia itu adalah dia bekerja di perusahaan asing, dan dia bekerja itu secara WFH, dia remote, dia tinggal di Indonesia, dia remote, dan dimanapun dia bisa bekerja. Nah, pada saat itu teman-teman, entah mengapa saya melihat hal ini tuh kayak yang enak banget gitu. Gaji besar, pekerjaannya santai,
kapan aja dia kerja tinggal buka laptop gitu ya, karena dia remote, dia tidak terbatas dengan absensi dan lain sebagainya gitu. Bahkan dia tidak peduli dengan tuntutan klien atau customer gitu. Artinya dia tidak bekerja secara offline yang seringkali menuntut kita untuk melakukan banyak hal. Singkat cerita teman-teman, saya beberapa tahun kemudian saya bertemu dengan saudara saya, dan awalnya dia itu membutuhkan saya pikir awalnya dia itu membutuhkan salah satu bantuan relasi dari teman-teman IT saya untuk membuatkan sebuah program. Sampai akhirnya nego, dan ternyata dia menanyakan bagaimana kalau saya yang mengerjakan gitu. Dan selang beberapa lama saya sempat dites, kita trial gitu ya dengan perusahaan tersebut, perusahaan dari luar negeri, bahkan perusahaan ini punya banyak cabang di beberapa negara. Saya sempat tes, alhamdulillahnya saya lolos, dan ada perwakilan mereka yang datang pada saat itu ke Indonesia. Kita ketemu di Jakarta. Terus setelah pertemuan itu dan saya resmi menjadi bagian dari perusahaan tersebut, setelah pertemuan itu saya hanya diem gitu teman-teman. Betapa Allah itu tidak pernah ada yang terlewat dari setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah. Bahkan doa itu pada saat saya berdoa, saya ingin mendapatkan kesempatan yang saya dapatkan pada saat ini gitu. Saya sendiri sudah lupa saya pernah berdoa itu teman-teman. Tapi satu persatu harapan dan keinginan saya itu alhamdulillahnya Allah kabulkan gitu. Allah kabulkan, tidak instan dan mungkin ya sekitar 2 tahun lah Allah kabulkan doa tersebut. Tapi dari situ yang saya yakini, satu hal yang saya yakini, bahwa Allah itu menggenggam setiap doa kita teman-teman. Allah itu menggenggam setiap doa hambanya, dan Allah itu akan melepaskan doa kita, doa hambanya satu persatu di waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik, dan di dalam kondisi yang terbaik teman-teman. Hal ini adalah tanda bahwa seringkali Allah itu menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk menjadi jalan rizki bagi kita teman-teman. Pesan dari poin nomor 3 ini teman-teman, selalu jagalah hubungan baik dengan setiap orang, setiap manusia, dan jangan pernah kita menilai seseorang itu seolah-olah seperti yang kita tidak akan pernah punya kepentingan dengan beliau. Karena bahkan dari seorang anak kecil pun mungkin bisa menjadi jalan pembuka rizki untuk diri kita teman-teman. Jadi di poin yang ketiga adalah Allah pertemukan kita dengan orang atau kesempatan yang membantu kita bertumbuh di dalam hidup kita. Di poin terakhir teman-teman, di poin yang keempat, tanda pada saat doa kita didengar atau sedang dikabulkan oleh Allah itu adalah
Allah menguji kita untuk naik level di dalam kehidupan kita. Ada seseorang yang dia berdoa untuk menjadi lebih sabar, menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah. Lalu kemudian Allah memberikan hamba ini situasi yang menguji kesabarannya, seperti menghadapi orang-orang yang mungkin menjengkelkan, rekan kerja yang sulit untuk memahami apa yang kita inginkan, kondisi-kondisi yang menguji orang ini untuk selalu bersabar di dalam kehidupannya. Karena terkadang teman-teman, Allah itu menjawab doa kita dengan memberikan ujian agar kita bisa menjadi lebih kuat dan kita bisa menjadi lebih siap untuk menerima karunia yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah caranya Allah untuk membentuk kita agar kita siap menerima berkah yang lebih besar di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Doa itu, teman-teman, doa itu bukan hanya sekedar permintaan. Doa juga adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah, yang mana pada saat kita berdoa, kita sedang menunjukkan bahwa kita itu sangat membutuhkan Allah. Bahkan hal ini membuktikan bahwa pada saat kita berdoa, kita itu percaya sama Allah. Maka dengan seperti itu, Allah berjanji bahwa Allah selalu mendengar doa-doa kita dan Allah selalu menjawab setiap doa kita. Namun, cara dan waktunya ada di dalam hikmahnya yang maha luas, yang harus terus kita baca, harus terus kita gali, dan harus terus kita selami setiap hikmah kehidupan yang Allah berikan untuk kita, teman-teman. Bahkan teman-teman, mungkin ada di satu titik yang gimana ya saya ngejelasinnya, saya itu seringkali merasa atau berimajinasi gitu ya, Allah itu seperti atasan saya, Allah itu seperti bos saya, dan kita hidup di dunia ini seperti saya hidup di dalam kantor miliknya bos saya ini gitu. Yang mana setiap hal yang terjadi di dalam saya melaksanakan pekerjaan dan saya meminta sesuatu itu kepada atasan saya, kepada bos saya itu hanya sebagai fasilitas atau penunjang saya untuk saya bekerja di kantor tersebut gitu. Bukan untuk kesenangan saya, bukan untuk kepentingan pribadi saya, bukan untuk kegengsian saya atau kesenangan semata saya gitu, teman-teman gitu. Jadi apa yang saya minta kepada atas, kan gitu ya, kita kalau di kantor itu permintaan kita tuh nggak jauh-jauh gitu. Kita pengajuan biaya operasional, iya, untuk kita menuju dari kantor kita, misalkan kita menuju ke tempatnya klien untuk membahas sesuatu tentang pekerjaan atau kita mewakilkan kantor kita gitu. Ya sudah, hanya segitu gitu. Besoknya saya ngajuin lagi operasional untuk ke kantor klien yang lain. Saya
mengajukan kebutuhan-kebutuhan pekerjaan saya, misalkan seperti laptop, kuota internet, pulsa mungkin gitu ya, bahkan mungkin seragam gitu, baju gitu, biaya pesawat, tiket dan lain sebagainya. Itu semua bukan untuk kepentingan pribadi saya, tetapi itu semua untuk untuk pemenuhan sarana dan prasarana pada saat saya bekerja di tempat tersebut gitu. Nah, saya itu selalu merefleksikan bahwa Allah itu adalah bos saya berimajinasi seperti itu teman-teman. Allah itu adalah bos saya dan kantor ini adalah agama Islam. Kantor ini, kehidupan ini adalah kantor ini gitu ya. Kehidupan ini adalah kantor ini yang saya harus menjalani sesuai dengan arahan dari atasan saya. Dan tidak mungkin atasan saya itu menyuruh saya menemui klien, misalkan kliennya ini adalah klien besar gitu. Terus atasan saya menyuruh saya menemui klien tersebut tanpa memberikan sebuah fasilitas, tuh nggak mungkin gitu. Kita pasti diberikan mobil yang terbaik, kita pasti diberikan fasilitas yang terbaik, kita pasti diberikan semua kenyamanan yang bisa kita dapatkan dan fasilitas-fasilitas terbaik yang bisa kita dapatkan untuk kita bisa menemui klien tersebut gitu. Nah, pada saat kita menjadi orang yang terbaik di kantor, atasan kita pun pasti akan memprioritaskan kita, teman-teman, gitu ya. Atasan kita pun pasti akan memprioritaskan kita, atasan kita pun pasti akan memfasilitasi kita dengan hal yang terbaik karena dia tahu pada saat kita turun di dalam sebuah pekerjaan, sudah pasti pekerjaan ini akan selesai gitu. Tapi ada juga orang yang misalnya gitu ya, setiap dikasih kesempatan pekerjaan dia selalu gagal untuk menjalankan amanah dari pekerjaannya tersebut gitu, sehingga perlahan-lahan si bos sendiri mulai tuh ya dikasih fasilitas yang biasa aja dan pada akhirnya menghandle customer yang mungkin biasa aja gitu. Tapi saya disclaimer dulu bahwa sebetulnya Allah tidak seperti itu gitu. Ini hanya imajinasi saya aja untuk memudahkan logika berpikir kita gitu ya teman-teman. Nah, di dalam hidup ini teman-teman, pada saat kita menjalani hidup ini, kita mendapatkan sebuah tugas dari Allah di dalam hidup ini. Gak mungkin kalau Allah itu tidak memberikan kita fasilitas-fasilitas atas hidup yang baik, yang layak, dan tidak mungkin juga pada saat kita sudah menjadi manusia atau hamba yang terbaik, Allah tidak akan memberikan kita gaji yang terbaik gitu, bayaran ganjaran yang terbaik atas hidup kita gitu. Nah, jangan-jangan kembali ke masalah doa gitu ya. Jangan-jangan pada saat saya di kantor, doa yang saya panjatkan itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya, tidak ada hubungannya dengan tugas saya yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh atasan kita di kantor misalkan gitu. Sehingga dari situ teman-teman, poinnya adalah pada saat setiap kali saya berdoa, bahkan seringkali saya menangis, itu bukan menangisi semua hal yang tidak saya miliki, bukan menangisi semua hal yang tidak saya dapatkan di dalam hidup ini. Mau apapun itu kondisi yang menyedihkan menurut kita, mau itu kondisi yang menyesakan menurut kita gitu. Yang saya tangisi adalah
saya mengingat semua dosa-dosa yang sudah pernah saya lakukan. Lalu dari situ saya tidak pernah meminta apa-apa. Saya tidak pernah meminta apa-apa. Saya menyerahkan semua ketetapannya kepada Allah. Apapun yang Allah inginkan, apapun yang Allah hadirkan terjadi di dalam hidup saya sudah bertekad untuk menyerahkan itu semua kepada Allah gitu. Tapi saya hanya bilang ke Allah, seperti halnya saya bilang ke atasan saya, bahwa saya bekerja di sini tujuannya hanya satu. Saya ingin menjadi kebaikan untuk kantor ini, untuk agama ini. Saya ingin membahagiakan orang tua saya, dan saya ingin membahagiakan anak saya, keluarga saya, istri saya, orang-orang yang saya cintai, dan saya ingin membahagiakan lebih banyak orang di dalam hidup saya. Dari hak saya, dari gaji saya setelah saya bekerja di kantor ini. Dari situ saya tidak pernah, alhamdulillahnya demi Allah, saya tidak pernah merasakan ada sebuah kegelisahan, ketakutan, kegamangan. Semua saya jalani dengan sebuah keyakinan bahwa apapun yang terjadi, saya sudah menandatangani kontrak di dalam hidup ini bahwa apapun yang terjadi akan saya kembalikan kepada Allah. Jawabannya seperti apa terserah Allah, gimana Allah, saya ngikut aja, karena pada dasarnya di sini saya hanya bekerja untuk Allah. Gitu teman-teman. Jadi ya ini pengalaman saya pribadi, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman. Tapi kalaupun teman-teman punya cara sendiri ya silahkan gitu ya. Ini mah cara saya gitu, ini cara saya untuk saya merefleksikan hidup saya terhadap segala sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan ini gitu teman-teman. Jadi teman-teman, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, dan tetaplah bersabar di dalam kehidupan ini. Karena setiap doa yang kita panjatkan dengan hati yang tulus pasti akan dijawab dengan cara yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan ini bisa menjadi sebuah refleksi bagi kita semua teman-teman. Bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak pernah berhenti, tidak pernah berputus asa dalam berdoa dan berharap kepada Allah. Dan jangan pernah ragu bahwa Allah selalu bersama kita teman-teman. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah meridhoi setiap ilmu yang kita dapatkan hari ini di dalam mentoring malam ini. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan dulu mentoring hari ini teman-teman, mentoring malam ini. Kita akan bertemu di mentoring selanjutnya selama full bulan Ramadan ini. Sampai dengan akhir bulan Ramadan ini, insya Allah kita masih akan tetap membahas semua hal tentang yang namanya pola pertolongan Allah di dalam hidup kita. Mudah-mudahan setiap mentoring, setiap tayangan, setiap konten yang teman-teman saksikan bisa membawa manfaat dan bisa menjadi sebuah jalan bagi teman-teman semua. Jangan lupa selalu share video ini sebanyak-banyaknya apabila teman-teman mendapatkan manfaat dari tayangan video ini. Jangan lupa juga klik like, klik subscribe, dan tulis di kolom komentar apa yang teman-teman sedang rasakan, atau apabila ada
banyak sekali keajaiban-keajaiban dari doa-doa teman-teman dan dari terbuktinya pertolongan-pertolongan Allah yang hadir di dalam hidup teman-teman semua, seperti yang tadi saya ceritakan, seperti juga yang banyak teman-teman kita sudah ceritakan di konten-konten sebelumnya. Dari part 1, alhamdulillah sampai dengan saat ini kita udah masuk ke part 5, part 4 atau part 5 ya, part 5 kalau nggak salah, ini mentoring yang kelima, yang insya Allah kita akan lanjutkan mentoring ini sampai dengan minimal sampai dengan akhir bulan Ramadan. Sekian dulu dari saya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.